Suatu hari di Arizona, Amerika Serikat, sebuah tim gabungan dari FBI dan SWAT tengah bersiap melakukan penyergapan terhadap sebuah rumah yang diduga kuat menjadi markas jaringan perdagangan manusia terbesar di negara itu. Operasi ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Kat, agen tangguh sekaligus perempuan pertama di FBI yang dipercaya memimpin sebuah misi bersenjata penuh risiko. Begitu semua personel berada pada posisinya, perintah penyergapan segera diluncurkan. Dalam waktu singkat, tim yang dipimpin Kat berhasil melumpuhkan seluruh pelaku yang berada di dalam rumah tersebut. Situasi mulai kondusif hingga salah satu anggota tim bernama Reggie memeriksa sebuah lubang pada dinding rumah. Ia terkejut mendapati 2 jasad manusia tersembunyi di balik tembok itu. Temuan itu segera dilaporkan. Tak lama, atasan Kat bersama tim forensik tiba di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan awal mengungkap fakta mengerikan. Hampir seluruh dinding dalam rumah tersebut ternyata berisi mayat manusia. Sementara itu, di luar rumah, 2 anggota tim lainnya menemukan sebuah ruang rahasia di dalam gudang belakang. Namun saat hendak memeriksanya lebih lanjut, ledakan hebat tiba-tiba terjadi. Tragis, 2 anggota tim Kat tewas seketika akibat ledakan tersebut. Beberapa waktu setelah penyergapan, Kat dan Reggie tiba di markas FBI untuk memberikan laporan lengkap terkait misi mereka. Setelah memberikan laporan singkat, atasan Kat memintanya untuk masuk ke ruang rapat. Di dalam ruangan itu, tak hanya hadir para petinggi FBI, tetapi juga seorang agen CIA bernama Matt. Dalam pertemuan tersebut, Matt mengungkapkan informasi mengejutkan. Rumah yang kemarin disergap Kat ternyata milik salah satu anggota kartel narkoba paling berbahaya di Meksiko, Manuel Diaz. Matt kemudian mengajukan permintaan kepada para petinggi FBI agar Kat diizinkan bergabung dalam misi pencarian Manuel. Menurutnya, dengan kemampuan dan keberanian yang dimiliki Kat, peluang untuk menangkap Diaz akan jauh lebih besar. Keesokan harinya, Kat dan tim tiba di sebuah pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat. Tanpa banyak basa-basi, Matt langsung memberi penjelasan bahwa mereka akan terbang ke Meksiko menggunakan jet pribadi. Sesaat sebelum keberangkatan, datang seorang pria berkebangsaan Meksiko bernama Alejandro, yang ternyata juga akan bergabung dalam misi tersebut. Kehadiran Alejandro membuat Kat bingung. Dalam pikirannya, cukup aneh jika seorang warga Meksiko bisa terlibat langsung dalam operasi CIA. Tapi ia memilih memendam pertanyaan itu untuk sementara waktu. Setibanya di Bandara Juarez, Meksiko, mereka langsung bergerak menuju markas militer untuk melakukan briefing terkait misi selanjutnya. Penjemputan Guillermo, saudara kandung Manuel Diaz, yang saat ini ditahan di penjara. Misi ini diperkirakan akan sangat berbahaya, sebab di sepanjang jalur pengangkutan, anak buah Guillermo diyakini akan berusaha mati-matian membebaskan bos mereka. Selesai briefing, seluruh tim segera bersiap. Namun, kebingungan Kat semakin besar. Ia akhirnya memberanikan diri bertanya langsung kepada Alejandro tentang misi ini, tentang identitas aslinya dan hubungannya dengan Matt. Namun alih-alih memberikan jawaban, Alejandro hanya memintanya untuk diam dan mengikuti perintah tanpa banyak tanya.
4,000 men with him. Ketika konvoi akhirnya bergerak, pemandangan di sepanjang perjalanan mengejutkan Kat. Di bawah jembatan-jembatan, tampak tubuh-tubuh tergantung tanpa kepala. Sementara dari kejauhan, suara tembakan sesekali terdengar memecah udara. Saat itu, Kat mulai benar-benar menyadari tingkat kekerasan dan kekacauan di Meksiko jauh lebih mengerikan dibandingkan apapun yang pernah ia saksikan di Amerika. Setibanya di penjara, tim yang dipimpin Matt segera bergegas memindahkan Guillermo ke dalam kendaraan. Mereka tahu waktu sangat terbatas sebelum anak buah Manuel Diaz datang menyerbu. Nothing will happen here. Left flank. Spotter vehicle 9 o'clock. Spotter view. No, that's a lone wolf. Bridge is 1 click out. Namun, di tengah perjalanan, konvoi mereka mendadak terjebak kemacetan. Alejandro yang duduk di mobil utama segera menyadari situasi mencurigakan. Beberapa pria bersenjata tampak mengawasi dari kejauhan. Matt pun langsung menyimpulkan bahwa mereka adalah kaki tangan Manuel Diaz. Tanpa membuang waktu, ia memberi komando penuh kepada pasukan untuk bersiap menghadapi serangan. Gun. You get out. Move. Get out of the car. Lubricate. It's spotter. No. Compas. Suelta la pistola. ¿Quieren morir? Pregunta, paisano. Setelah berhasil melewati situasi genting itu dan kembali ke markas, Kat kembali melayangkan protes kepada Matt. Ia menganggap keputusan Matt yang terlalu gegabah bisa saja membahayakan warga sipil yang tidak bersalah. Namun Matt tak menanggapi keluhan itu dan langsung menuju ruang interogasi. Sebelum proses interogasi dimulai, Alejandro mendapat laporan dari rekannya. 3 hari lagi, sejumlah besar anak buah Manuel Diaz akan melintasi perbatasan Meksiko-Amerika menggunakan jalur tersebut untuk mengirim narkoba. Berdasarkan informasi itu, Alejandro pun segera menginterogasi Guillermo untuk memastikan kebenarannya. Saat Guillermo membenarkan kabar tersebut, Matt, Alejandro, dan Kat segera kembali ke Amerika. Di sana, Kat menemui Reggie dan memintanya mengantar ke tempat di mana para imigran ilegal biasanya berkumpul. Alejandro mulai menanyai sejumlah imigran mengenai jalur lintas batas dan segala informasi yang mungkin berguna. Melihat cara kerja Alejandro yang penuh rahasia, Kat dan Reggie mulai merasa curiga. Reggie pun mendesak Matt untuk bicara jujur tentang rencana mereka, bahkan mengancam akan mundur dari misi jika tidak diberi penjelasan yang jelas. Di bawah tekanan, Matt akhirnya buka suara. Ia mengungkapkan bahwa misi mereka selama ini adalah untuk memancing Manuel Diaz keluar dari persembunyiannya. Keesokan harinya, Alejandro dan Matt kembali menggali informasi dari para imigran yang mereka temui malam sebelumnya di sebuah motel. Setelah memperoleh cukup informasi, Matt menghubungi tim SWAT untuk bersiap menangkap salah satu anak buah Manuel Diaz yang akan melakukan transaksi di sebuah bank. You know the Heimlich?
This is our Smurf, guys. There she goes. All right, so you eat that deposit receipt, you Heimlich it right out of her, you hear me? Hands to the wheel! Hands to the wheel! You want bank computers for evidence? No. Ketika Cat hendak masuk ke dalam bank untuk mengumpulkan bukti rekening terkait kasus pencucian uang Diaz, Matt sempat melarangnya. Namun, Cat tetap nekat masuk tanpa mempedulikan peringatan itu. Malamnya, Cat mengajak Reggie ke sebuah bar untuk melepas ketegangan. Di sana, mereka bertemu dengan teman Reggie, seorang polisi bernama Ted. Ketampanan Ted langsung menarik perhatian Cat, dan malam itu pun mereka habiskan bersama, mengobrol, berdansa, hingga akhirnya berakhir di apartemen milik Cat. Namun saat suasana mulai memanas, Cat tanpa sengaja melihat gelang yang dikenakan Ted, gelang yang identik dengan milik salah satu anak buah Manuel Diaz yang ia lihat siang tadi. Kecurigaan muncul, dan Cat pun perlahan mulai menjauh dari Ted. What is it? Okay, just check. Whoa, shit. Stop. What the fuck? Ah, fuck, try to shoot me, you fucking crazy! No, bitch! Fucking stop! Beruntung, Alejandro tiba tepat waktu untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk terjadi. Setelah situasi mereda, Matt menjelaskan bahwa kemungkinan besar Ted sudah mengenali wajah Cat dari rekaman CCTV di bank. Mendengar penjelasan itu, Cat hanya bisa menyesali keputusannya yang mengabaikan peringatan Matt. Dalam perjalanan di dalam mobil, Ted awalnya masih bungkam. Namun ketika Alejandro mengancam akan menyakiti anak-anaknya, barulah Ted membuka suara. Ia menyebutkan nama-nama polisi Amerika dan Meksiko yang telah lama bekerja sama dengan kartel narkoba Manuel Diaz. 10 meters north-northeast. Keesokan harinya, seluruh tim kembali berkumpul. Mereka kini tengah mengawasi sebuah mobil polisi yang disebut-sebut oleh Ted sebagai kendaraan yang akan digunakan untuk menyelundupkan narkoba ke Meksiko. Sebelum misi dimulai, Matt memanggil Cat dan Reggie untuk bergabung dalam operasi. Di hadapan mereka, Matt akhirnya mengungkapkan bahwa alasan utama dirinya melibatkan Cat dan Reggie dalam misi ini adalah agar tim CIA bisa mendapatkan akses resmi ke wilayah perbatasan. Mendengar pengakuan itu, Cat merasa kecewa dan dikhianati. Ternyata selama ini mereka hanya dijadikan alat. Namun, Cat yang mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari keseluruhan misi ini memilih tetap ikut. Begitu pula dengan Reggie, mereka sepakat untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Tim pun mulai bergerak. Romeo, India, November. Di sebuah gudang tersembunyi, anak buah Manuel Diaz terlihat sedang memasukkan paket-paket narkoba ke dalam mobil polisi. Paket itu rencananya akan dikirim ke Meksiko melalui jalur bawah tanah yang terhubung langsung dengan perbatasan. Setelah semuanya siap, mobil tersebut mulai bergerak menuju titik masuk terowongan. Tim Matt menerima kabar bahwa kendaraan sudah mendekat dan mereka pun bersiap dengan perlengkapan night vision, lalu perlahan memasuki terowongan gelap itu.
Di tengah baku tembak sengit yang pecah di dalam terowongan, Kate merasa curiga melihat Alejandro menyelinap pergi seorang diri tanpa memberitahu siapapun. Ia lalu memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Sementara itu, di sisi lain, anak buah Manuel Diaz dan para polisi yang membantu penyelundupan mulai panik setelah mendengar suara tembakan dari dalam terowongan. Saat mereka sibuk memindahkan narkoba secepat mungkin, Alejandro muncul tiba-tiba dan langsung menyerang. Manos arriba. Freeze! Ever point a weapon at me again. Di luar terowongan, saat tim Matt merayakan keberhasilan mereka, Reggie menyadari bahwa Kate belum kembali. Ia segera melaporkannya kepada Matt. Matt pun memerintahkan tim untuk masuk kembali dan mencarinya. Namun belum sempat mereka bergerak, Kate muncul dan tanpa peringatan langsung memukul Matt di depan semua orang. Setelah situasi sedikit mereda, Matt akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya dari misi ini. Ia menjelaskan bahwa operasi mereka bukan hanya untuk menangkap kartel narkoba, melainkan juga untuk membalas dendam pribadi Alejandro terhadap pemimpin kartel. Beberapa tahun silam, pria itu telah membantai istri dan anak Alejandro secara brutal. Kate terdiam, terkejut, dan marah. Ia mengancam akan melaporkan semua ini ke petinggi CIA. Tapi Matt tetap tenang. Alih-alih takut, ia malah balik mengancam akan membunuh Kate jika ia berani buka mulut. Sementara itu, di tempat lain, Alejandro yang telah menyandera polisi kurir narkoba berhasil menemukan lokasi Manuel Diaz. Ia memaksa polisi tersebut untuk mengalihkan perhatian Diaz, sementara dirinya bergerak diam-diam. Sal del carro, Silvio. ¿Qué quieres? Setelah Diaz berhasil ditangkap, Alejandro memaksanya untuk menunjukkan lokasi rumah pemimpin kartel. Mereka pun tiba di sebuah villa mewah, tempat bos kartel itu tinggal bersama keluarganya. Tanpa ragu, Alejandro menembak mati seluruh penjaga, lalu masuk ke dalam rumah. Señor Diaz. 6 remain. Dari kejauhan, ia melihat pria yang selama ini ia buru sedang duduk makan malam sambil tertawa bersama istri dan kedua anaknya. Namun saat Alejandro muncul di ambang pintu, seisi ruangan langsung membeku. Tawa mereka lenyap digantikan tatapan ketakutan yang dalam. Alejandro berdiri mematung, menatap mereka sejenak. Suaranya tenang, namun penuh luka dan kemarahan. Bagaimana bisa kalian duduk di sini, tertawa, makan dengan damai, sementara di luar sana, keluarga-keluarga tak bersalah mati setiap malam oleh tangan anak buahmu? Dengan suara bergetar dan wajah penuh ketakutan, bos kartel narkoba yang selama ini dikenal bengis itu memohon agar Alejandro tidak membunuhnya di hadapan kedua anaknya. Namun permintaan itu hanya dibalas dengan tatapan kosong. Alejandro berkata pelan, namun penuh luka, bahwa ia pun pernah memohon hal yang sama. Saat istrinya merintih meminta agar anak mereka tak dibunuh, tapi tak seorang pun mengabulkannya. Maka hari ini, Alejandro pun tak berniat memberi belas kasihan. Ahora vas a conocer a Dios. Pagi harinya, di sebuah apartemen kecil, Kate duduk diam, terpukul. Matanya kosong menatap jendela, mencoba memahami kenyataan pahit yang baru saja ia hadapi. Selama ini ia percaya bahwa CIA adalah benteng keadilan. Namun sekarang ia sadar, lembaga besar itu pun tak lebih dari bayangan gelap yang berselimutkan kepentingan. Di tengah keterpurukan itu, Kate tersentak kaget saat menyadari Alejandro sudah berdiri di hadapannya. Pria itu tak berkata banyak,
hanya menyerahkan selembar surat sambil menodongkan pistol ke arahnya. Surat itu adalah pernyataan bahwa seluruh misi berjalan sesuai prosedur hukum dan tidak menyimpang. Jika Kat menolak menandatanganinya, Alejandro mengancam akan membunuhnya, lalu membuatnya tampak seperti bunuh diri. Dalam ketakutan dan tekanan, Kat akhirnya menandatangani surat itu. Setelah itu, Alejandro menurunkan pistolnya perlahan. Ia menatap Kat dengan ekspresi kosong, lalu berkata lirih, "Kalau putriku masih hidup, mungkin sekarang usianya seumuran kamu." Ternyata, di balik semua kekerasan yang ia lakukan, Alejandro telah melarang Matt membunuh Kat, bukan karena belas kasihan, tapi karena sosok Kat yang mengingatkannya pada putri yang telah direnggut darinya. Alejandro pun pergi. Kat yang masih dihantui dilema berlari ke balkon dan mengangkat pistolnya, berniat mengakhiri semuanya. Tapi tangannya gemetar, jiwanya goyah, ia tak sanggup menembak. Alejandro terus melangkah menjauh dan Kat hanya bisa terdiam. Malam harinya, di perbatasan antara Amerika dan Meksiko, satuan keamanan terlihat tengah menggagalkan upaya penyusupan oleh sekelompok imigran gelap. Dalam kekacauan itu, seorang pria berhasil melarikan diri. Polisi mengejarnya hingga ke tepi jurang. Terdesak dan tanpa jalan keluar, pria itu melakukan tindakan ekstrem yang berujung pada kehancuran. Let me see your hands! Show me your hands! Di saat yang hampir bersamaan, sebuah insiden mengejutkan terjadi di sebuah supermarket di Kansas. Ledakan besar yang dipicu oleh kelompok tak dikenal menghancurkan sebagian bangunan dan menyebabkan banyak korban di antara warga sipil. Menanggapi peristiwa ini, Menteri Pertahanan Amerika Serikat menyampaikan pernyataan resmi. Ia bersumpah akan mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Demi menjaga keamanan nasional, pemerintah berkomitmen menggunakan seluruh sumber daya untuk menumpas ancaman yang ada hingga tuntas. Tak lama kemudian, sebuah tim khusus dibentuk dengan tugas utama, menangkap seorang pria bernama Basir. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Basir diduga kuat telah membantu menyelundupkan para pelaku teror melalui jalur laut dan darat. Keesokan harinya, Matt terlihat menginterogasi Basir secara langsung. Dari informasi yang terkumpul, diketahui bahwa para pelaku serangan sebelumnya berasal dari Yaman dan berhasil masuk ke Amerika lewat perbatasan Meksiko. Basir diyakini sebagai sosok penting yang membantu mereka menyeberang secara ilegal. Dalam ruang interogasi itu, Matt tak segan melontarkan ancaman. Ia menyebut jika Basir tetap bungkam, maka seluruh keluarganya akan menjadi sasaran. Basir yang awalnya bersikukuh diam, akhirnya menyerah. Dengan suara tertahan, ia mulai membuka mulut, mengungkap siapa dalang yang sebenarnya berdiri di balik semua aksi teror ini. Setelah selesai melakukan interogasi, Matt langsung melapor pada atasannya. Berdasarkan pengakuan Basir, terungkap bahwa dalang di balik seluruh kekacauan ini adalah Carlos Reyes, pemimpin kartel narkoba terbesar di Meksiko. Ia bukan hanya menguasai perdagangan narkoba lintas negara, namun juga telah menyelundupkan para pelaku teror ke Amerika demi melindungi jalur bisnisnya dan menciptakan ketakutan yang bisa dimanipulasi untuk keuntungan politik. Usai melapor, Matt menghadiri rapat rahasia bersama Menteri Pertahanan dan para petinggi CIA. Di ruangan tertutup itu, mereka mendiskusikan satu hal, bagaimana menumpas para kartel narkoba yang kini tak hanya menjadi kriminal, tapi juga dianggap sebagai ancaman terorisme global. Dari hasil rapat, pemerintah memutuskan untuk mengubah status hukum kartel-kartel besar di Meksiko menjadi organisasi teroris. Dengan begitu, CIA dan lembaga intelijen Amerika bisa melancarkan operasi langsung tanpa batasan hukum internasional. Ketika diminta menyampaikan rencananya, Matt menjelaskan strategi gilanya, mengadu domba dua kartel besar, kartel Carlos Reyes dan kartel Matamoros. Caranya, Matt ingin menculik putri Carlos Reyes, lalu merekayasa seolah-olah penculikan itu dilakukan oleh kartel Matamoros.
Jika rencana ini berhasil, maka kedua kartel akan saling bunuh, saling curiga, dan melemahkan satu sama lain dari dalam. Ruang rapat hening sejenak. Semua menyadari bahwa rencana ini kotor, berbahaya, tapi juga sangat mungkin berhasil. Menteri Pertahanan akhirnya menyetujui rencana Matt dengan satu syarat. Misi ini harus dijalankan tanpa keterlibatan resmi militer Amerika. Tak boleh ada jejak, tak boleh ada kebocoran. Jika sampai dunia tahu, maka harga diri Amerika akan hancur. Matt pun mulai bergerak. Ia menghubungi pemilik sebuah perusahaan militer swasta dan menyepakati kontrak rahasia senilai ratusan juta dolar untuk mendanai operasi, logistik, senjata, dan pasukan bersenjata profesional. Keduanya sepakat, tak ada dokumen, tak ada pertanyaan. Malam hari, Matt pergi menemui Alejandro untuk mengajaknya bergabung dalam misi ini. Tanpa banyak basa-basi, Matt di situ hanya menyebutkan satu nama, yaitu Carlos Reyes. Mendengar nama tersebut, seketika Alejandro langsung setuju untuk bergabung. Bos kartel narkoba yang ia bunuh sebelumnya ternyata bukanlah bos tertinggi. Ia masih belum puas karena dendamnya pada pemimpin tertinggi kartel narkoba yang telah membunuh anak serta istrinya belum terbayarkan. Keesokan harinya, Matt dan Alejandro mulai bergerak. Sebagai langkah awal dalam memicu peperangan antara dua kartel besar, Matt memerintahkan Alejandro untuk membunuh pengacara hukum kepercayaan kartel Matamoras. Matt lalu menjalankan rencana berikutnya. Kali ini, dia akan menculik putri Carlos Reyes yang bernama Isabel Reyes saat pulang sekolah. Setelah memantau cukup lama, Isabel pun muncul. Chequea tu celular. ¡Rápido! Selesai menculik Isabel, Matt pergi ke markas untuk melacak lokasi keberadaan Carlos Reyes, sementara Alejandro membawa Isabel ke tempat persembunyian. Di sana, Alejandro dan pihak kepolisian bekerja sama, berpura-pura menjadi polisi Amerika yang ingin menyelamatkan Isabel dari penculikan. Agar Isabel tak menyadari rencana ini, saat persiapan selesai, Alejandro serta para polisi pun memulai sandiwara penyelamatan Isabel. Setelah semua sandiwara dilakukan, Alejandro segera membawa Isabel ke markas. Ketika sampai, Alejandro berusaha meyakinkan bahwa Isabel kini telah berada di tempat yang aman sambil berjanji akan memulangkannya kembali ke keluarganya nanti. Setelah mendengar penjelasan dari Alejandro, Isabel perlahan mulai mempercayainya. Ia menilai Alejandro sebagai seseorang yang jujur dan tulus, setidaknya untuk saat ini. Keesokan harinya, Matt dan Alejandro berangkat menemui seorang kenalan lama bernama Rafael. Dalam pertemuan itu, mereka membicarakan rencana pemindahan Isabel ke wilayah yang dikuasai kartel Matamoras, dengan maksud menciptakan konflik terbuka antara dua kelompok kartel besar. Dalam perjalanan menuju lokasi berikutnya, mobil yang dikendarai Matt dan Alejandro secara tak sengaja menabrak seorang anak laki-laki yang tiba-tiba muncul dari pinggir jalan. Anak itu bernama Miguel, salah satu anak buah dari kartel Matamoras. Bukannya meminta maaf, Miguel justru bereaksi dengan marah. Namun, setelah mendengar suara sirin dari kendaraan mereka, Miguel menyadari bahwa orang-orang di depannya ternyata adalah polisi. Tak lama setelah kejadian itu, Miguel bersama sepupunya pergi menemui seorang pria bernama Galo. Ia merupakan tangan kanan dari kartel Matamoras dan dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam mengatur penyelundupan imigran gelap ke wilayah Amerika Serikat. Di sana, Galo menawarkan Miguel sebuah tugas, menjadi pemandu rombongan imigran yang akan melintasi jalur perbatasan. Jika berhasil, Miguel dijanjikan bayaran dalam jumlah besar. Tanpa ragu,
Miguel pun menerima tawaran tersebut. Hari berikutnya, Matt dan timnya bersiap menjalankan misi pemindahan Isabel, kali ini dengan pengawalan dari Kepolisian Federal Meksiko. Ketegangan mulai terasa saat rombongan mereka memasuki jalanan berdebu yang membatasi jarak pandang. Di tengah kondisi itu, tim pemantau satelit memberi peringatan bahwa sebuah kendaraan tempur mendekat dari arah kanan. Beberapa saat kemudian, baku tembak pun terjadi. Isabel yang berada di dalam kendaraan terlihat sangat panik. Ini adalah pertama kalinya ia berada di tengah pertempuran. Dalam ketakutannya, ia justru keluar dari kendaraan alih-alih tetap berlindung. Spread out! Easy, guys, easy. Down, down. Ayuda! Por favor, denos ayuda! Setelah situasi mulai mereda, Matt kembali ke kendaraan. Namun, ia terkejut ketika mendapati Isabel tidak lagi berada di dalam. Menyadari waktu yang terbatas, Matt segera membagi timnya menjadi dua bagian. Ia memerintahkan Alejandro untuk mencari Isabel, sementara dirinya dan anggota lain bertugas mengalihkan perhatian musuh. Di tengah gurun, Isabel terlihat berjalan sendirian hingga akhirnya tiba di sebuah jalan raya. Di sana, ia berpapasan dengan salah satu anggota kartel Matamoras. Meski sempat berusaha melarikan diri, Isabel akhirnya tertangkap. Beruntung, Alejandro tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, di markas, Matt menerima kabar yang mengejutkan. Menteri Pertahanan telah resmi membatalkan misi tersebut. Alasannya, karena Matt sebelumnya menembak mati beberapa polisi federal Meksiko di perbatasan. Keputusan itu diambil karena pemerintah khawatir tindakan tersebut akan mencoreng citra Amerika Serikat dan berpotensi memicu ketegangan diplomatik dengan Meksiko. Meski Matt berusaha menjelaskan bahwa ia hanya membela diri karena timnya ditembaki lebih dulu, alasan itu tetap tidak diterima. Ia pun tak punya pilihan selain patuh terhadap perintah. Di sisi lain, Alejandro dan Isabel akhirnya menemukan sebuah rumah kecil yang terpencil. Mereka meminta izin kepada pemilik rumah untuk beristirahat sejenak di sana. Menjelang sore, Matt menghubungi Alejandro. Suaranya terdengar berat dan penuh penyesalan. Ia menyampaikan bahwa misi benar-benar telah dibatalkan. Dalam percakapan itu, Matt juga memberikan perintah terakhir, meminta Alejandro untuk menghabisi Isabel, agar tak ada saksi mata yang mengetahui apapun tentang operasi tersebut. Namun, Alejandro dengan tegas menolak perintah tersebut. Ia justru menyatakan akan tetap mengantar Isabel melintasi perbatasan, meskipun harus melakukannya tanpa bantuan dari Matt. Malam harinya, saat Alejandro sedang menyembunyikan senjatanya, Isabel datang menghampiri. Ia mengaku pernah melihat dokumen milik ayahnya yang berisi foto-foto keluarga Alejandro. Foto-foto yang menunjukkan peristiwa pembunuhan yang menimpa keluarganya. Setelah didesak, Alejandro akhirnya membuka kebenaran. Ia mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah orang yang menculik Isabel. Tujuannya hanya satu, agar ia bisa mendekati dan bertemu langsung dengan Carlos Reyes. Pengakuan itu membuat Isabel terkejut. Namun, di saat yang sama, ia juga mulai menyadari bahwa cepat atau lambat, seseorang memang akan berusaha membunuh ayahnya. Alejandro lalu meminta Isabel untuk memotong rambutnya dan mengganti identitas. Ia menyarankan agar Isabel menyamar, mengarang cerita bahwa dirinya hanya membayar Alejandro sebagai pengawal untuk pulang ke rumah. Sebagai tindakan pencegahan, Alejandro juga memasang alat pelacak di sepatu Isabel untuk berjaga-jaga jika mereka berdua terpisah dalam perjalanan. Sementara itu, di markas CIA, tim berhasil mendeteksi sinyal GPS dari sepatu Isabel. Matt pun mengetahui bahwa Alejandro belum menyerah dan masih berusaha memulangkan gadis itu. Ia bisa memahami maksud sahabatnya, namun sebagai prajurit, ia tetap terikat oleh perintah, dan perintah itu jelas, Isabel harus dieliminasi. Di sisi lain, Alejandro dan Isabel akhirnya tiba di sebuah terminal bus, tempat Galo, orang kepercayaan kartel Matamoras, berada. Untuk bisa melintasi perbatasan, Alejandro diminta membayar sejumlah uang. Saat mereka menunggu bus, Miguel juga terlihat berada di sana.
Bocah itu segera mengenali Alejandro sebagai orang yang dulu nyaris menabraknya menggunakan mobil polisi. Ia segera memberitahu sepupunya bahwa pria itu adalah polisi Amerika. Tak butuh waktu lama, mereka pun mulai menyusun rencana untuk menangkap Alejandro. Ketika bus berangkat dan tengah dalam perjalanan, bus tiba-tiba dihentikan. Anak buah Gallo langsung menodongkan senjata ke arah Alejandro. Setelah semua penumpang lainnya dipaksa turun, Gallo mulai menyadari bahwa gadis yang duduk di sebelah Alejandro adalah Isabel, putri dari Carlos Reyes. Ia merasa heran mengapa seorang agen Amerika menculik anak dari pemimpin kartel narkoba terbesar di Meksiko. Walaupun Alejandro berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah untuk mengantar Isabel pulang, Gallo tetap tidak percaya. Ia lalu memerintahkan anak buahnya membawa Alejandro pergi. Hang on back there. Gonna get bumpy. Beberapa saat kemudian, Gallo memberikan perintah kepada Miguel. Ia diminta membunuh Alejandro sebagai bentuk ujian kesetiaan. Dari atas helikopter, Matt menyaksikan peristiwa itu secara langsung melalui siaran satelit. Ia hanya bisa terdiam saat melihat sahabat lamanya dibunuh di hadapannya. Duka dan amarah bercampur jadi satu. Tanpa ragu, ia memberi perintah untuk menyerang. Tim Matt langsung melancarkan serangan terhadap kelompok Gallo dan menumpas mereka semua hingga tak tersisa. Sementara rombongan lain dari pihak Gallo terus melanjutkan perjalanan, suasana dalam mobil tampak kontras. Saat sebagian besar anak buah Gallo bersenda gurau, Miguel terlihat diam. Dalam pikirannya, ia mulai meragukan tempatnya di kelompok itu. Ia menyadari mungkin suatu hari nanti dirinya juga akan disingkirkan ketika sudah tak berguna lagi. Didorong oleh firasat itu, Miguel akhirnya nekat. Di tengah perjalanan, ia melompat dari kendaraan dan menghilang di balik gelapnya jalanan. Tak lama berselang, helikopter milik tim Matt berhasil mengejar dan menemukan rombongan terakhir milik Gallo. Tanpa banyak kata, pasukan Matt menghabisi mereka dengan cepat. Setelah memastikan tidak ada ancaman tersisa, Matt membawa Isabel pergi. Ia memutuskan untuk memasukkan Isabel ke dalam program perlindungan saksi. Di bawah perlindungan tersebut, Isabel akan mendapatkan identitas baru, serta kehidupan baru dengan sebuah keluarga yang aman. Meski banyak rekan-rekannya yang menentang keputusan tersebut, Matt tetap teguh. Ia yakin ini adalah keputusan yang akan diambil Alejandro jika ia masih hidup. Di sisi lain, ternyata Alejandro belum meninggal. Setelah berhasil melepaskan tali pengikat di tangannya, ia segera bergerak mengejar Gallo. Saat akhirnya berhasil menemukan mobil yang digunakan Gallo, Alejandro terdiam sejenak. Ia terkejut melihat kenyataan bahwa Gallo beserta seluruh anak buahnya telah tewas. Waktu pun berlalu. 1 tahun kemudian, terlihat Miguel sedang berjalan santai menuju sebuah restoran. Ia masuk melalui pintu belakang dan membuka pintu dapur. Namun saat itu juga, langkahnya terhenti. Di hadapannya berdiri seorang pria yang tak asing. Seseorang yang dulu ia kira telah ia bunuh. Pria itu adalah Alejandro. Alejandro menyapa Miguel dengan tenang. Lalu bertanya, apakah bocah itu tertarik menjadi seorang pembunuh bayaran seperti dirinya? Ia menegaskan bahwa Miguel bebas memilih. Jika tidak tertarik, pintu keluar terbuka lebar. Namun jika iya,
maka ia bersedia mengajarkan segala hal yang perlu diketahui untuk menjadi pembunuh yang lebih tangguh dan kejam dari sebelumnya. Film pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dan tetap sehat selalu.